بسم الله الرحمن الرحيم أبج فاعرفه حقا وانتخه متفق لفظا وخطا متفق وضده فيما ذكرنا المفترق مؤتلف متفق الخط فقط وضده مختلف فاخشى الغلط والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفردا متروكه مواحد به انفرد وأجمعوا لضعفه فهو كرد والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني فوق 30 بأربع أتت أقسامها تمت بخير ختمت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Sebagaimana yang kita kaji pada pertemuan sebelumnya, bahwasannya Ahlus Sunnati wal Jamaah dikenal juga dengan nama-nama yang lain. Di antara namanya adalah At-Taifah Al-Mansurah. Juga dikenal dengan Al-Firqah An-Najiyah. Juga dikenal Al-Firqah Al-Mansurah. Ya. Kenapa mereka dikenal dengan Al-Firqah An-Najiyah? Li'annahum najuna minan nari yaumal qiyamah wa salimuna minal bid'ah fi hadid dunyah. Mereka disebut Al-Firqah An-Najiyah dikarenakan mereka adalah orang-orang yang najun, selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala, selamat dari ancaman neraka nanti di hari kiamat, dan selamat dari kebid'ahan, penyimpangan, kesyirikan di dunia ini. Demikian juga mereka disebut Al-Firqah Al-Mansurah atau At-Taifah Al-Mansurah dikarenakan mereka adalah kaum yang senantiasa selalu ditolong, dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى أَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ. Kami kuatkan orang-orang yang beriman di atas musuh-musuh mereka, فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ, sehingga mereka menjadi orang-orang yang zahirin. Kata para ulama, yang namanya zahirin ay mansurin, orang-orang yang ditolong, orang-orang yang senantiasa menang, ya. Ghalibuna bis-sayf was-sinan wa bil hujjah wal bayan. Mereka Ahlus Sunnati wal Jamaah adalah orang-orang yang senantiasa menang ketika berperang di medan tempur, dan juga mereka adalah orang-orang yang senantiasa menang ketika menegakkan hujjah dan bayan di hadapan para ahlul ahwa'i wal bid'ah, di hadapan kaum musyrikin wal mulhidin. Kemudian juga faedah yang bisa kita ambil pada kajian sebelumnya, bahwasannya Ahlus Sunnati wal Jamaah, Al-Firqah An-Najiyah, At-Taifah Al-Mansurah adalah satu, ya, firqatun wahidah, la tata'addad, satu golongan, tidak berbilang, tidak berjumlah. Syekh Rabi' Ibnu Hadi Al-Madkhali, Syekh Rabi' Ibnu Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala wa ra'a wa matta'ahu bisihhatihi, beliau menulis buku dengan judul Al-Jamaah Wahidah La Jama'at, ya. Jamaah itu satu, bukan berjamaat banyak. Ini bantahan buku tersebut kepada Abdurrahman Abdul Khaliq, ya. Syekh Rabi menyebutkan yang namanya Ahlus Sunnah itu satu, Al-Firqatun Najiyah, At-Taifah Al-Mansurah, itu maknanya satu. Kemudian penulis yaitu Syekh Abdus Salam Ibnu Barjas
menyebutkan bahwasannya Ahlus Sunnati wal Jamaah, At-Taifah Al-Mansurah, Al-Firqatun Najiyah, mereka tidak punya penamaan kecuali satu nama, yaitu nama yang mereka dinamai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Islam. Islam yang murni, Islam yang betul-betul safi, Islam yang ada di zaman Rasul adalah Islam yang dipegangi oleh Ahlus Sunnati wal Jamaah Salafiyun Al-Firqatun Najiyah. Ya. Huwa sammakumul muslimun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dialah yang menamai kalian muslimun. Al-Imam Malik rahimahullah taala beliau mengatakan Ahlus Sunnah laisa lahum laqabun yu'rafuna bihi. Ahlus Sunnah itu tidak punya laqab, ya, tidak punya gelar, ya. Itu pemahaman. Jadi bukan suatu atribut tertentu, bukan yayasan tertentu, bukan pondok pesantren tertentu, bukan kajian tertentu, bukan media dakwah tertentu, namun Ahlus Sunnati wal Jamaah adalah pemahaman, i'tiqadun wa amalun, i'tiqad dan amal. Kemudian kita baca keterangan beliau yang disebutkan di halaman 23. Qala Syekh Abdus Salam Ibnu Barjaz, Syekh Abdus Salam bin Barjaz rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan wa aqidatus salaf as-salih, aqidah salaf as-salih uniya bitawthiqiha wa bayani adillatiha wa syarhiha jama'atun minal a'immah al-kibar. Akidah salafus salih, akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, ya. Uniya bitawthiqiha wa bayani adillatiha wa syariha jama'atun minal a'immah al-kibar, ya. Punya perhatian, ya, di dalam menetapkannya, menjelaskannya dengan dalil-dalilnya, serta mensyarahnya dengan rinci para ulama a'immah al-kibar, jama'at minal a'immah al-kibar. Lihat bahasanya Syekh Abdus Salam bin Barjaz apa? Jama'at minal a'immah al-kibar, sekelompok banyak dari kalangan ulama al-kibar, dari kalangan ulama fi musannafatin katsirah, dalam sekian banyak karya tulis mereka. Maksudnya apa? Prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah, prinsip salaf, aqidatus salaf, aqidah salafiyin, aqidatul firqatin najiyah, aqidah Taifah al-Mansurah sudah dijelaskan dengan rinci dan detail, sudah ditulis dan dibukukan oleh para ulama di karya tulis mereka. Istiqlalan wa dimnan, baik secara istiqlal tersendiri au dimnan, atau dalam kumpulan buku-buku mereka. Jadi baik mereka menyendirikan khusus tentang prinsip Ahlus Sunnah atau dimasukkan pada pembahasan-pembahasan yang lain. Misalkan di buku-buku berkaitan dengan buku hadis, fikih, tapi ada satu bab yang menjelaskan prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah. Minha, di antara karya tulis tersebut, al-muallafat al-mausuma bis sunnah, di antaranya yaitu karya tulis yang dinamai dengan as-sunnah, ay al-mu'taqad. Lafaz sunnah dalam Islam, dalam istilah para ulama, terkadang memiliki banyak istilah. Di antara lafaz sunnah terkadang bermakna hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Lafaz sunnah terkadang maknanya mustahab, dan lafaz sunnah terkadang maknanya mu'taqad, akidah al-Islam. Wa hiya tarbu ala 250 muallafan. Karya tulis para ulama yang berkaitan dengan bidang akidah, aqidatus salafis salih, yang dikasih judul dengan judul as-sunnah, ini berkembang banyak
melebihi 250 karya tulis. Minha diantaranya As-Sunnah libni Abi Syaibah. As-Sunnah karya Imam Ibnu Abi Syaibah, Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah, namanya Abdullah Ibnu Muhammad. Was-Sunnah li Ahmad Ibni Hanbal, dan juga kitab As-Sunnah karya Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah ta'ala, yaitu Abu Abdullah Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Hanbal Asy-Syaibani. Was-Sunnah li Ibni Abi Asim, kitab Sunnah karya Al-Imam Ibnu Abi Asim. Abu Asim namanya adalah Abu Bakar Amr Ibnu Abi Asim. Abu Asim itu namanya Ad-Dhahhak Ibnu Mukhallad Asy-Syaibani. Kitab Sunnah Ibnu Abi Asim ini kalau dulu ditahqiq, ditaklik, ditakhrij oleh Syekh Al-Albani, judulnya Zilalul Jannah fi Takhrij Kitabis Sunnah, 1 jilid mujallad. Namun ada juga yang mentahqiq yang lain, ya, sehingga ana Faisal atau Faisal Al-Jasim atau siapa pokoknya. Ada satu lagi yang mentakliknya tadi. Was Sunnah li Abdullah ibni Ahmad, juga kitab Sunnah karya Abdullah ibnu Ahmad, anaknya Al-Imam Ahmad, Abu Abdurrahman Abdullah ibnu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal Asy-Syaibani. Al-Imam Ahmad punya anak Abdullah, dia juga punya anak bernama Saleh, ya, Saleh ibnu Ahmad ibnu Hanbal. Was Sunnah lil Khallal, dan juga kitab Sunnah karya Al-Khallal. Was Sunnah li Ahmad ibni Furat Abi Mas'ud Ar-Razi, dan juga ada kitab Sunnah, ya, karya Ahmad ibn Furat Abi Mas'ud Ar-Razi. Was Sunnah li Asad ibni Musa, dan juga kitab Sunnah karya Asad ibnu Musa. Asad ibnu Musa ibnu Ibrahim ibnu Khalifah, ya. Beliau dilaqabi sebagai Asadus Sunnah, ya. Asad ibni Musa dilaqabi sebagai Asadus Sunnah. Asad itu singanya sunnah. Was Sunnah li Ibnul Qasim Sahibi Malik, dan juga kitab Sunnah karya Al-Imam Ibnul Qasim. Ibnul Qasim Abu Abdurrahman atau Abu Abdullah Abdurrahman Ibnul Qasim, ya, Al-Misri. Abdurrahman Ibnul Qasim Al-Misri, yang dia rehla dari Mesir ke Madinah untuk belajar Imam Malik, meninggalkan istrinya dalam keadaan hamil, dan dia tidak pulang kampung sampai anaknya besar berumur 17 tahun. Rehla dia menuntut ilmu dari Mesir menuju majelisnya Imam Malik selama 17 tahun. Was Sunnah li Muhammad ibni Salam Al-Bikandi, dan juga kitab Sunnah karya Muhammad bin Salam Al-Bikandi Al-Bukhari. Was Sifat warad al Jahmiyah di Nuaim ibni Hamad Al-Khuzai, dan juga kitab As-Sifat warad al Jahmiyah karya Nuaim ibnu Hamad Al-Khuzai, Syekhul Bukhari, ya, gurunya Imam Bukhari. As-Sunnah lil Asram, kitab Sunnah karya Al-Asram. Was Sunnah li Harb ibni Ismail Al-Karmani, 1 jilid tipis, 1 jilid, ya, kitab Sunnah karya Al-Karmani. Was Sunnah li Ibni Abi Hatim, As-Sunnah karya Al-Imam Ibnu Abi Hatim. Kitab Sunnah karya Ibnu Abi Hatim. Was Sunnah li Ibni Abi Dunya, Sunnah karya Ibnu Abi Dunya. Was Sunnah li Ibni Jarir At-Tabari, kitab Sunnah karya Imam Ibnu Jarir At-Tabari, yang dikenal dengan judul apa? Sharihus Sunnah. Wa Tabsir fi Ma'alimiddin li Ibni Jarir, juga Ibnu Jarir punya kitab apa? At-Tabsir fi Ma'alimiddin. Yang Ibnu Jarir At-Tabsir fi Ma'alimiddin itu bukan Ibnu Jarir At-Tabari, ya, tapi Ibnu Jarir Abul Qasim Sulaiman Ibnu Ahmad At-Tabrani.
Sama-sama ya, Ibnu Jarir At-Tabari. Ibnu Jarir At-Tabari. Iya. Ada Sharihus Sunnah, ada At-Tabsir fi Ma'alimiddin, sama. Dua buku ini ma'ruf karya Ibnu Jarir At-Tabari. Tapi di sana hati-hati antum, ada Ibnu Jarir yang lain. Tapi dia bukan Salafi, tapi Rafidi. Ya. Muhammad bin Jarir bin Rustum Rafidi. Was Sunnah li Tabrani, dan juga kitab Sunnah karya Imam At-Tabrani, Sulaiman Ibnu Ahmad At-Tabrani. Was Sunnah li Abi Syekh Al-Asbahani, Sunnah karya Abu Syekh Al-Asbahani. Was Sunnah li Abil Qasim Al-Lalikai, kitab Sunnah karya Abul Qasim Al-Lalikai yang dikenal dengan kitab Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah. Was Sunnah li Muhammad ibn Nasr Al-Marwazi, kitab Sunnah karya Muhammad bin Nasr Al-Marwazi. Wa Aqidatus Salaf Ashabil Hadis, dan kitab Aqidah Salaf Ashabul Hadis karya siapa? Karya Al-Imam As-Sabuni. Al-Imam As-Sabuni, Lis-Sabuni, Abu Uthman Ismail ibn Abdurrahman As-Sabuni. Wal Ibana li Ibn Battah Al-Ukbari. Ya, Al-Ukbari. Li Ibn Battah Al-Ukbari, Al-Ibana. Al-Ibana, ya. Ibnu Battah punya dua. Ada Ibanatul Kubra, ada Ibanatul Sughra. Ya. Beda dengan Al-Ibana an Usulid Diyana karya Abu Musa Al-Asy'ari, ya. Beda. Wat Tauhid li Ibn Khuzaimah, Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah, kitab Tauhid. Wat Tauhid li Ibn Mandah, kitab Tauhid Ibnu Mandah. Ya. Kitab Tauhid Ibnu Mandah ini ada dua ta'liq, dua tahqiq. Tahqiq pertama dicetak 2 jilid, tahqiqnya Syekh Ali ibn Nasir Al-Faqihi. Nah, Ali ibn Nasir Al-Faqihi. Dan ta'liq kedua, ta'liqnya Syekh Utsman As-Salimi. Ta'liqnya Syekh Utsman As-Salimi. Dua-duanya sudah dicetak. Wal Iman li Abi Syaibah, Kitabul Iman li Ibni Abi Syaibah, tipis. Kitabul Iman karya Ibnu Abi Syaibah, ya. Itu tipis. Wal Iman li Abi Ubaid Al-Qasim ibn Salam, Kitabul Iman karya Abu Ubaid Al-Qasim ibn Salam, juga tipis. Wa Syarhus Sunnah lil Muzani, Syarh Sunnah karya Imam Al-Muzani, Sahib Syafi'i, murid dari Imam Syafi'i. Wa Syarah Madzahibi Ahli Sunnah li Ibn Syahid, Syarah Madhab Ahli Sunnah karya Ibn Syahid. Wa Sunnah, dan Kitabus Sunnah Al-Musammah yang dinamai dengan Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah wa Syarhu Aqidati Ahli Sunnah li Qawamis Sunnah Abil Qasim Al-Asbahani. 2 jilid cetakan yang di rumah ana, cetakan yang ditaklik oleh Syekh Dr. Muhammad Ibn Rabi' Al-Madkhali, anaknya Syekh Rabi'. Cetakan 2 jilid ana beli, masih ana mondok di Gresik. Cetakan 2 jilid itu yang cetakan di rumah ana. Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah, Syarah Aqidati Ahli Sunnah. Ya. Sebagian kitab ini ada yang kita yang punya, dan insyaallah sebagian ada yang kita ajarkan. Ya. Seperti yang insyaallah diajarkan Aqidah Salaf Ashabul Hadis, Syarh Sunnah Al-Muzani sudah diajarkan. Mungkin insyaallah kalau Allah mudahkan lain waktu mungkin akan kita ajarkan mungkin dengan syarah yang lain. Sharihus Sunnah At-Tabari sudah ya kemarin, ya sudah kita ajarkan. Mungkin Usul Sunnah Imam Ahmad insyaallah mungkin nanti kita ajarkan. As-Sunnah li Harb Ibn Ismail Al-Karmani ada rencana, mudah-mudahan. As-Sunnah li Ibn Abi Hatim, li Ibni Abi Hatim. Wallahu alam, ana belum tahu kitabnya. Yang ana tahu tuh I'tiqad Ar-Raziin, I'tiqad Abu Zur'a dan Abu Hatim Ar-Razi. Itu insyaallah akan kita ajari. Kalau Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah terlalu tebal, ya, terlalu tebal. Aqidah Salaf insyaallah mungkin kita ajarkan. Al-Ibana li Ibn Battah, mudah-mudahan ada rencana Al-Ibana As-Sughra, Al-Ibana As-Sughra karya Ibnu Battah, mudah-mudahan ada waktu untuk kita ajarkan. Tauhid Ibnu Khuzaimah terlalu tebal. Tauhid Ibnu Mandah tebal. Al-Iman Ibnu Abi Syaibah mudah-mudahan itu tipis.
ada rencana. Al-Iman li Abi Ubaid Al-Qasim Ibn Salam juga tipis, mudah-mudahan ada waktu bisa diajarkan. Ya, kita pelajari. Adapun As-Sunnah Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah, ini punya Abdul Qasim Al-Asbahani, itu terlalu tebal. Ya. Wa Usul Sunnah li Abi Abdillah Ibni Abi Zamanin, insyaallah. Ini termasuk yang akan dipelajari. Ya. Ada dua kemungkinan, imah kita pelajari langsung Usul Sunnah li Ibni Abi Zamanin, satu jilid tebal lumayan segini dengan takliknya Abu Malik Ar-Rayashi, atau kalaupun tidak bisa mungkin kita ambil yang mukhtasornya, yang ditaklik atau yang ditahdzib, disyarah oleh Abu Abdillah Al-Masna'i, dia punya mukhtasornya, bisa jadi itu tadi. Tapi insyaallah Asy-Syari'ah lil Ajurri, Asy-Syari'ah karya Al-Ajurri ini tebal ya. Kalau nanti Allah SWT panjangkan umur kita, mungkin kita ambil yang mukhtasor Kitabus Syari'ah, itu ada ringkasannya tanpa sanad. Wa'tiqad usuluddin, wa'tiqad ahli sunnah li Abi Bakar Al-Ismaili, i'tiqad ahli sunnah Abu Bakar Al-Ismaili, insyaallah dalam waktu dekat ya, mudah-mudahan masih dalam waktu 2012 ini atau sebelum Ramadan tahun depan, insyaallah i'tiqad ahli sunnah li Abi Bakar Al-Ismaili ya. Cuma yang jadi masalah ini kitabnya, syarahnya itu, syarah siapa yang akan kita pakai. Untuk di Yaman enggak ada katanya ada orang menulis tapi belum dimurajaah, sekitar 400 halaman. Yang beredar ini, syarah yang beredar di Abi Bakar Al-Ismaili, syarahnya Hamad Ibn Ibrahim Al-Utsman, tapi agak tebal dia, lumayan tebal, setebal kotor nada, tebal seperti itu. Ada syarahnya Syekh Abdullah Al-Ghunaiman, syarahnya Syekh Abdullah Al-Ghunaiman yang sudah ada di Jakarta, yang ada di Al-Wadi. Ada kemarin tuh syarah yang tipis lagi, kemarin syarahnya siapa itu, siapa pula itu, ada yang mensyarah dia juga, ada syarah kalau tidak salah, ada syarah siapa, dokter siapa orang Saudi yang kemarin sempat yang kita beli. Insyaallah lah ya, itu termasuk target yang akan kita pelajari juga, usul i'tiqad ahli sunnah di Abi Bakar Al-Ismaili ya. As-Sunnah li Barbahari, insyaallah diajari ini juga. Untuk syarah, walau alam nanti yang dapat syarah banyak syarah, tapi kalau mau di Yaman ada satu syarah yang karya orang Yaman tapi tinggal di Mekah, apa nama judulnya itu, In'amul Bari atau apa itu, ada juga dulu di Yaman ada yang mensyarah 2 jilid, syarahnya Syasin punya syarah tapi walau alam kayaknya tidak dicetak ya. Al-Iman li Ibni Mandah, Al-Iman li Ibni Mandah ini juga insyaallah enggak tebal dia. Al-Iman Ibni Mandah itu tebal. Al-Iman lil Adani, Al-Iman lil Adani enggak terlalu tebal, tipis dia, tipis. Mungkin sehaiya ini segini, tipis. Ana dulu di Yaman pernah lihat, tipis, lumayan bagus. Al-Arash li Muhammad Ibni Abi Syaibah, Al-Qadar li Ibni Wahab, Al-Qadar li Ibni Dawud li Abi Dawud, Al-Qadar li Abi Dawud, wa Ru'ya was Sifat, wa Nuzul li Daurqutni, Kitabun Nuzul karya Daurqutni, wa Risalah As-Sijzi ila Ahli Zabid. Itu kitab bagus. Risalah As-Sijzi ila Ahli Zabid. Ini kitab secara global, kata Syekh Yasin dulu, secara global ini kitab bagus. Walaupun ada beberapa poin yang mungkin agak perlu ditanbih, kata Syekh Yasin. Kitabnya tidak terlalu tebal, 1 jilid ya. Bisa insyaallah. Li Abi Nasr As-Sijzi, Abi Nasr As-Sijzi. Wa Jawab Ahli Dimashq wa Sifat lil Khatib Al-Baghdadi. Wa Sunnah li Abi Ahmad Al-Asbahani Al-Ma'ruf bil Assan ya. As-Sunnah karya Abu Ahmad Al-Asbahani yang dikenal dengan Al-Assan, yaitu Abu Ahmad Muhammad Ibnu Ibrahim ya. Wa Sunnah li Ya'qub Al-Fasawi, Kitabus Sunnah karya Ya'qub Al-Fasawi. Wa Sunnah lil Qassab, wa usul Sunnah li Abi Bakar Ibn Abdullah Ibn Zubair Al-Humaidi. Ini insyaallah ya. Untuk kitabnya ada yang dari Yaman, ada beberapa syarah, ada yang beredar itu Abu Abdillah Al-Masna'i punya syarah, udah pernah kita ajarkan di Palembang. Ini ada daurah dulu ya, sebelum pandemi anak pernah buka daurah, pernah kita ajarkan ini. Ada juga syarahnya Syekh Abdullah Al-Bukhari, syarahnya Syekh Abdullah Al-Bukhari, yaitu syarah Al-Humaidi ini.
di Yaman ada yang mensyarah, ada PDF ya, PDF. Wasunnah li Hambal ibn Ishaq, Kitab Sunnah karya Hambal bin Ishaq ya. Hambal bin Ishaq ini seingat ana sepupunya Imam Ahmad, Wal Usul li Abi Umar At-Talmanki, Kitabul Usul karya li Abi Amr At-Talmanki. Wallahu alam, seingat ana Abu Umar ya, tapi di sini disebutkan Abu Amr Ahmad ibnu Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abi Isa al-Andalusi. Di sini disebutkan Abi Amr At-Talamanki ya. Abi Amr At-Talamanki wa ghairuha katsir, dan yang selainnya banyak sekali karya para ulama dalam hal ini tadi. Wa hakadza kutub man jaa ba'da haula min ahli sunnah, demikian juga kitab-kitab orang yang datang belakangan setelah mereka. Ka kutub Ibnu Abdul Bar, seperti kitabnya Al-Imam Ibnu Abdul Bar, Ibnu Abdul Bar Abu Umar Yusuf bin Abdul Bar. Wa Abdul Ghani Al-Maqdisi, kitabnya Abdul Ghani Al-Maqdisi, apa kitabnya namanya? Apa namanya? Al-Iqtisad fil I'tiqad. Al-Iqtisad fil I'tiqad, insyaallah. Ini juga termasuk kitab yang akan diajarkan ya. Sabar, jadi antum jangan tanya kapan program Darul Hadis. Ya. Agak lambat. Ya. Bukan lambat belajarnya, lama. Ya. Abdul Ghani Al-Maqdisi, mohon alam mungkin banyak buku dalam hal ini yang syarah. Untuk syarah ana mendapati ada 2 syarah. Yang pertama syarahnya Syekh Abdul Razak Badr dengan judul At-Tadhkirah Al-Mu'tasi atau Tadhkiratul Mu'tasi. Yang kedua syarahnya Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi. Ya. Kemungkinan kalau mau pakai syarah, mungkin ana pakai syarah karya Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi. Kalau taklik matan, kalau di Yaman ada yang mentaklik Abu Amr Al-Hajuri itu mentalik, ana dulu beli dari Yaman. Wa Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, yaitu apa? Lumatul I'tiqad ya. Nah, ini banyak taklik, banyak syarah. Ya, banyak syarah. Kalau di Yaman yang ma'ruf mensyarah siapa? Fahad Al-Adani. Ya. Syarahnya Ibnu Taimin itu simple, gampang. Wa Ibnu Taimiyah, kitab-kitab Ibnu Taimiyah, wa Ibnu Qayyim, wa Zahabi, wa Ibnu Katsir, wa Muhammad ibn Abdul Wahhab, wa ghairihim, dan yang selain mereka. Demikian juga para ulama yang datang setelahnya, seperti Syekh Ahmad ibnu Yahya An-Najmi, Syekh Muhammad ibnu Ibrahim, kutub Syekh Ibnu Taimin, kutub Ibn Baz, kutub Syekh Hafid Al-Hakami, kitabnya Syekh Zaid Al-Madkhali, kitabnya Al-Imam Asy-Syaukani, juga kitabnya Syekh Rabi' Al-Madkhali, kitabnya Syekh Ubaid Al-Jabiri, kitab-kitabnya Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i, dan kitab-kitab para ulama yang lain ya, Syekh Shalih Al-Fauzan ya, Syekh Shalih Al-Utsykh. Banyak dari karya-karya mereka yang menjelaskan prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah, prinsip akidah salaf ya. Dan juga seperti bukunya Syekh Abdurrahman As-Sa'di juga sama ya. Fiha bayanul mu'taqad as-sahih. Pada kitab-kitab tersebut terdapat penjelasan tentang keyakinan yang benar dari keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah, wal ihtijaju lahu, dan berhujjah ya, menguatkan prinsip-prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah, wa kashfu syubhati ahlil ahwa, dan pada buku-buku tadi membongkar syubhat ahlul ahwa'i wal bid'ah ya. Makanya ucapan yang masyhur dari Syekh Rabi' Ibnu Hadi Al-Madkhali, beliau mengatakan bainana wa bainakum kutubus salaf, antara kita dan antara kalian ada kutubus salaf, kitab salaf itulah ya. Barang siapa yang berkeyakinan menyelisih keyakinan yang disebutkan di para ulama salaf di buku-buku mereka, maka orang tersebut menyimpang dari jalan yang lurus. Wa nahnu nadhkuru jumalan min i'tiqadi haula'is safwa ala wajhil ikhtisar wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Dan kami akan sebutkan secara global
sejumlah dari keyakinan mereka-mereka orang-orang pilihan tersebut secara ringkas, tidak ada taufik bagiku melainkan hanya kepada Allah. Maknanya aku tidak akan bisa mendapatkan taufik melainkan dengan pertolongan Allah. Tawakkaltu wa ilaihi unib, aku tawakal dan hanya mengharap kembali kepadanya. Baru beliau menjelaskan poin yang pertama. Jelas? Ya. Nah, di situ tadi. Ini tadi bisa jadi acuan antum. Sekarang antum yang mengaku thalabatul ilm, yang mengaku ahlus sunnati wal jamaah, nah kira-kira antum sudah belajar belum buku-buku ini tadi? Kalau belum, jangan petatang peteteng, jangan melintih, ya pecicilan kata orang Palembang. Tidak usah banyak gaya. Ini kitab aja belum ada yang selesai dibaca, boro-boro nak belajar, punyo belum pernah, boro-boro nak punyo, jingok baik lagi belum pernah. Apa sih kitab Syarah Ushul I'tiqad Al-Lalikai? Jingok baik belum pernah. Nah, kalau belum pernah sudah diem yang baik, ya, diem. As-samtu najah, diem itu keselamatan, ya. Itu tadi. Nggak usah gaya sok hebat, sok seakan-akan sudah banyak mempelajari kitab-kitab ahlus sunnati wal jamaah, petatang peteteng, sikat sana sikat sini, ya. Bukan seperti itu prinsip thalabatul ilm, ya. Kita baca keterangan yang disebutkan di sini. Al-mu'taqad as-sahih fi tauhidir rububiyah, keyakinan yang sahih, keyakinan yang benar tentang tauhid ar-rububiyah. Lanjut, ya. Lanjut, walaupun sedikit lanjut, tidak masalah, ya. Qala Syekh Abdul Salam Ibnu Barjas, ya'taqidu ahlus sunnati wal jamaah, ahlus sunnati wal jamaah punya keyakinan anna Allah ta'ala wahdahu mutafarridun bil khalqi wal mulki wat tadbir, bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala dialah zat yang bersendirian di dalam mencipta, di dalam menguasai, dan di dalam mengatur alam semesta ini. Inilah yang disebut dengan rububiyah. Itu prinsip ahlus sunnati wal jamaah, prinsip Islam. Bahkan ini prinsip fitrah yang Allah tanamkan kepada umat manusia. Mereka meyakini Allah subhanahu wa ta'ala bersendirian di dalam mencipta. Tidak ada yang bisa mencipta selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maknanya mencipta dari sesuatu yang tidak ada kemudian menjadi ada, itu adalah hak khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Juga yang memiliki, yang berkuasa, tidak ada yang berkuasa satupun di alam semesta ini melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun manusia yang berkuasa, maka kekuasaan manusia adalah kekuasaan yang penuh dengan kekurangan. Dia tidak akan mampu menguasai alam semesta. Paling pun dia menguasai wilayah Lebung Gajah ini, yaitu Pak RT atau Pak Lurah ataupun kecamatan Sematang Borong. Sematang Borong ini tadi, itu pun Pak Camat, ya tak? Ada orang yang berkuasa sealam dunia, jagat raya? Tidak ada yang berkuasa kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ya benar? Nah itu tadi. Wa tadbir, yang mengatur. Tidak ada yang bisa mengatur alam semesta kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Kalaupun ada yang mengatur, paling pun dia bisa mengatur apa? Mengatur pondok pesantrennya, mengatur wilayahnya, mengatur rumah tangganya. Tidak bisa dia mengatur seluruh yang terjadi di alam semesta ini. Mengatur siang dan malam, mengatur musim hujan, musim panas, musim kemarau, mengatur ada yang mati, ada yang hidup. Itu semua kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang telah menciptakan langit-langit dan bumi fi sittati ayyam, pada waktu 6 hari. Allah menciptakan langit dan bumi cuma 6 hari.
Mampukah Allah mencipta dalam sehari? Jangankan sehari, sekejap mata pun mampu. Tapi Allah mencipta dalam waktu 6 hari. Ini dikarenakan li hikmatin balighah. Ada hikmah yang Allah SWT kehendaki. Terus kenapa seharinya enggak? Ya, nganggur. Apakah karena capek? Kalla hasya wa kalla. Ini anggapan orang-orang Yahud. Mereka mengatakan Allah SWT mencipta langit dan bumi 6 hari, ya, dikarenakan seharinya libur capek, katanya dia. Ya, dijawab oleh Allah SWT, wa ma massana min lugub. Kami tidak ditimpa kelelahan atau keletihan dalam mencipta tersebut. Itu adalah hikmah dari Allah SWT. Makanya kalau antum jumpai hadis bahwasanya Allah SWT mencipta langit dan bumi ini dalam 7 hari, maka hadis tersebut dikatakan oleh para ulama munkar. Hadisnya dalam Sahih Muslim. Ya, hadisnya dalam Sahih Muslim yang menyebutkan bahwasanya alam semesta ini, udara, air, langit dan bumi dicipta oleh Allah SWT dalam waktu 7 hari. Namun hadisnya munkar. Walaupun dalam Sahih Muslim, alasan kata para ulama dikarenakan, di antara alasannya dikarenakan menyelisihi Al-Qur'anul Karim. Tsumma stawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah Subhanahu wa taala istiwa di atas arasy. Istiwa maknanya ala wartafa'a wa sa'ida, naik tinggi di atas arasy. Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas arasy. Ya. Tinggi di atas arasy. Dan Allah tidak butuh kepada arasy. Cukup imani, ya. Dikatakan istawa, tinggi ya tinggi, berada di atas arasy tinggi. Bukan berarti Allah butuh terhadap arasy, tidak sama sekali. Jangan pula ditafsirkan duduk, ya. Istiwa mananya duduk. Tidak seperti itu juga keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Jangan ditafsirkan juga menempel. Semuanya tafsir seperti ini tidak dikenal di kalangan salaf, ya. Kalaupun datang makna yang menyebutkan bila mumasah tanpa nempel, itu semua dalam rangka rad alal ahlil ahwa'i wal bid'ah, ya. Keyakinan Ahlus Sunnah cukup mengatakan Allah SWT mustawin ala arsyihi, ya, ala ma yaliqu bijalalihi. Allah SWT beristiwa di atas arsy-Nya sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Makna istiwa adalah tinggi, berada di atas arsy. Yughshil lailan nahar yatlubu hasisa. Dialah Allah yang meliputkan, menutup. Yughshi itu menutup atau meliputkan. Menutup malam dengan siang, siang dengan malam. Ya apa enggak? Setelah malam ditutup oleh Allah dengan siang, siang ditutup dengan malam. Demikian silih berganti. Wal laili ida as'as. Malam itu tatkala as'as ay adbaro. Sebagian menyebutkan akbala, ya. Karena berganti, silih berganti. Setelah malam siang, setelah malam siang, siang malam. Pertanyaannya, dulu malam atau dulu siang? Abid. Hitungan hari itu yang dihitung malam dulu atau siang dulu? Apa katanya dia? Dulu siang. Dulu siang apa malam? Malam dulu. Hitungan syar'i adalah dulu malam. Makanya disebutkan malam dalam banyak ayat Al-Quran. Ya ibadi, dalam hadis qudsi, ya ibadi innakum tukhti'una bil-lail wan nahar. Ya enggak? Malam siang gitu loh. Seperti ayat ini, yughshil lailan nahar. Allah menutup malam dengan siang, nanti siang ditutup dengan malam, terus silih berganti. Ya tulubu hasisa. Ya, malam tadi mengejar malam menutup siang, siang menutup malam. Hasisan itu artinya cepat, silih berganti. Nanti malam siang, siang malam, terus gitu loh. Wasyamsa wal qamar. Ya, Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Ya. Kemudian mengatur siang malam serta apa? Wasyamsa wal qamar, mencipta matahari dan bulan. Matahari di siang, bulan di mana? Di malam hari.
Wan nujum, dialah Allah yang menciptakan bintang-bintang yang ada di langit. Musakharatim bi amri, semuanya tunduk dengan perintah pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa tertabrak mereka, berjalan sesuai dengan garis edarnya. Tunduk dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak rebutan. Malam hari matahari pengen muncul, siang bulan muncul di siang, enggak, semuanya teratur ya. Matahari digeser oleh Allah Subhanahu wa taala, terbit di timur, tenggelam di barat, ya apa enggak? Nanti pada masanya matahari akan terbit di barat. Ya enggak? Itu petanda hari kiamat. Semuanya tunduk dengan pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah, milik Allah lah al-khalqu, seluruh makhluk yang ada, wal amru, perkara atau urusan. Ya. Sebagian para ulama menyebutkan wal amru di sini di antara maknanya Al-Qur'an. Di anna Al-Qur'an min amrillah. Ya. Sehingga maknanya ala lahul khalqu wal amru, ala lahul khalqu, milik Allah lah makhluk yang ada, dan milik Allah lah Al-Qur'an tersebut. Tabarakallahu rabbul alamin. Nah, Maha suci Allah Rabbul alamin, ya. Wa qala ta'ala lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha. Milik Allah lah kerajaan yang ada di langit dan di bumi. Yakhluqu ma yasha, Allah mencipta sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Allah berkehendak menciptakan Abid dengan wajah seperti ini, itu kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Umar dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tinggi yang seperti ini, itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi luar biasa, suaranya merdu, bagus, badannya kecil, itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tinggi, ada yang jerawatan, ada yang mulus, itu tadi ya. Ada yang giginya rapi, ada yang giginya enggak rata. Itu semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yakhluqu ma yasha, mencipta sesuai dengan Allah yang kehendaki. Wa qala ta'ala lahu mulkus samawati wal ard. Milik Allah lah kerajaan di langit dan di bumi. Yuhyi wa yumit, menghidupkan mematikan, itu adalah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala maha mampu terhadap segala sesuatu. Qala Syekh Abdul Salam Ibnu Barjas rahimahullah taala, al musyrikun lam yunazi'u fi tauhidir rububiyah. Kaum musyrikun tidak mempermasalahkan, tidak menentang, tidak membangkang kalau dalam urusan rububiyah. Mereka meyakini yang mencipta adalah Allah Subhanahu wa taala, yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala, yang menghidupkan dan mematikan serta yang memberi rezeki kepada mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu keyakinan Abu Jahal, Abu Lahab dan CS-CS-nya. Wa hadza tauhid huwal musamma bi tauhidir rububiyah. Tauhid yang seperti ini yang dikenal dengan tauhid rububiyah, wa huwa mustaqarrun fi nufusil bashar. Tauhid yang seperti ini adalah tauhid yang tetap terpatri dalam jiwa umat manusia, diakui oleh umat manusia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Rabb kalian? Qalu bala syahidna. Umat manusia ketika masih dalam sulbi Adam, semua mereka mengatakan bala syahidna, kami bersaksi ya Rabb, engkau adalah Rabb kami. Itu sudah diakui sejak kita masih dalam sulbi Adam. La yunazi' fihi ahadun minan nas, tidak ada seorang pun yang menentang, yang mempermasalahkan permasalahan tauhid rububiyah ini tadi. Bahkan Fir'aun sekalipun yang mengaku ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabb kalian yang maha tinggi, Fir'aun pun meyakini yang mencipta adalah Allah Subhanahu wa taala. Terbukti Fir'aun mengatakan, ya Haman ibnili sarhan, buatkan untukku apa? Menara. La'alli attali'u ila ilahi Musa wa inni la'adhunhu kadziban. Wahai Haman, buatkan aku menara supaya aku melihat kepada ilahnya Musa. Dugaanku dia adalah pendusta. Dia mengetahui kalau ilahnya Musa ada di atas, ada di ketinggian. Dia tahu bahwasanya
Yang menciptakan dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa 'uluwan. Firaun dan bala tentaranya mengingkari kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hati mereka yakin adanya kebesaran Allah Subhanahu wa taala, namun mereka mengingkarinya dzulman wa 'uluwan. Ya, dikarenakan zalim, ya. Dzulman wa 'uluwan, dikarenakan merasa congkak, ya. Musliman kana au kafiron, baik dia muslim atau kafir, pasti meyakini rububiyah. Dan itu terbukti ya ikhwan. Seorang Nasrani ketika antum tanya siapa yang mencipta langit dan bumi, dia akan mengatakan yang menciptanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, pasti dia akan mengatakan seperti itu. Makanya mereka mengatakan Tuhan Allah. Mereka menetapkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Antum jangan kira dia itu tidak menetapkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menetapkan Allah Subhanahu wa taala, mereka katakan Tuhan Bapa di kalangan mereka. Ya. Orang Yahudi juga menetapkan Allah Subhanahu wa taala itu ada. Kama qala ta'ala 'anil kuffar, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang orang-orang kufar, orang-orang kafir di zaman dahulu, di zaman Rasul yang diprakarsai bosnya adalah Abu Jahal, Abu Lahab dan CS-CS-nya ketika itu. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Ya Muhammad, kalau seandainya engkau tanyakan kepada mereka, kalau engkau tanya kepada musyrikin Mekah, kalau engkau tanya kepada orang-orang Yahud, kalau engkau tanya kepada orang-orang Nasara, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit-langit dan bumi, la yaqulunna Allah. Mereka pasti menjawab yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna khalaqahunnal azizul alim. Kalau engkau tanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulunna khalaqahunnal azizul alim. Niscaya mereka akan menjawab yang menciptakannya adalah Al-Aziz Al-Alim, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa, Maha Berilmu. Dari sini batil dan menyimpangnya kaedah, sebagian kaedah yang dibuat oleh orang-orang kufar yang mereka mengatakan bahwasannya alam semesta itu tercipta dengan sendirinya, tercipta dengan dentuman atom-atom. Ini teori yang dikenal di anak-anak sekolah, teori Big Bang, teori nebula dan yang lainnya. Ini kekufuran ya ikhwan thalabatul ilm. Diajarkan di anak-anak kaum muslimin, keyakinan yang tidak pernah diyakini Abu Jahal, keyakinan yang tidak pernah diyakini oleh Abu Lahab sekalipun. Mereka kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka spontan menjawab Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di zaman sekarang sebagian sekolahan mengajarkan prinsip ini tadi, bahwasanya alam semesta, langit dan bumi, tata surya ini tadi tercipta dengan sendirinya dari teori yang mereka buat yang dikenal dengan teori nebula, teori Big Bang dan yang lainnya yang berasal dari atom-atom seperti ini tadi. Ini teori kufur. Tidak ada sesuatu yang ada di alam semesta melainkan ada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala antum bisa belajar di pondok pesantren, bisa belajar seperti ini tadi, antum kembali ke fitrah yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Pemahaman sekarang ini di sekolah-sekolah umum berupaya untuk mengajak kaum muslimin kepada pemikiran ilhad, kepada pemikiran menyimpang yang tidak pernah diyakini oleh dulu oleh Abu Jahal CS. Dalam kondisi seperti itu Abu Jahal CS masih disebut sebagai musyrik, ya, dikarenakan mereka menjadikan berhala-berhala sebagai perantara syafaat mereka antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala antum belajar di pondok pesantren, antum selamat dari penyimpangan-penyimpangan ini tadi. Dan memang ada. Antum masih ingat dulu kan? Ya, teori Big Bang, teori nebula, ya apa enggak? Itu ada di sekolah-sekolahan. Kita ini dulu makan bangku sekolah. Faham maksud makan bangku sekolah? Pernah duduk di kelas maksudnya. Bukan makan di bangku sekolah digigiti, ya. Juga tahu teori seperti itu kufur. Kita tahu kalau itu teori kufur kapan? Setelah di pondok pesantren. Maka ketika antum dari kecil seperti ini belajar di pondok pesantren, itu adalah nikmat.
Ya, nikmat terbesar kata Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah taala, tatkala seseorang nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada al-hadath, kepada para pemuda, ayyuwaffaq ya li alimin sunnah, ya diberi taufik menuju seorang alim yang mengajarkan sunnah fi awwali wahlatin, di awal-awal masa tumbuhnya dia. Ketika antum masa-masa ini di pondok pesantren, itu merupakan keselamatan bagi antum. Kalau antum di luar di sekolah umum, apa yang antum pelajari? Ya, antum akan dipelajari apa itu? Cerita Cinderella lah, cerita nenek sihir lah, dongeng-dongeng, semuanya. Dewi Sri lah antum yang antum pelajari. Ya, antum belajar nanti Joko Sedono lah, antum Joko Tingkir. Ya. Kalau antum di pondok pesantren, antum akan belajar akidah Ahlussunnati wal Jamaah, akidah kaum muslimin, akidah yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam kepada para sahabat. Wa qala ta'ala anhum aidan, dan juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang mereka, wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun, dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah melainkan mereka dalam keadaan syirik. Wa qala Mujahid rahimahullah, berkata Mujahid rahimahullah, imanuhum, keimanan mereka kepada Allah, keimanan kaum musyrikin, keimanan Abu Jahal, Abu Lahab, Amr ibn Luhai dan CS-nya tadi, apa keimanan mereka? Annallaha khaliquna wa yarzuquna. Keimanan mereka yaitu qauluhum, mereka menyatakan Allahu khaliquna, Allah pencipta kami, wa yarzuquna, yang memberikan rezeki kepada kami, wa yumituna, menghidupkan, mematikan kami. Fahadha imanun, iman yang seperti ini kata Mujahid Ibnu Jabr, ma'a syirki ibadatihim ghairahu. Keimanan yang seperti ini dibarengi dengan kesyirikan peribadatan mereka kepada selain Allah SWT. Bermanfaatkah? Tidak bermanfaat sama sekali. Ya, tidak ada manfaatnya. Kalau keimanan yang seperti ini, keimanan kaum musyrikin yang meyakini Allah pencipta, Allah pemberi rezeki, Allah penghidup dan pemati, tidak memberikan manfaat kepada mereka tatkala mereka menjadikan berhala-berhala sebagai syafaat antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus lantas bagaimana dengan mereka-mereka yang tidak meyakini adanya pencipta di alam semesta ini tadi, sebagaimana keyakinan ateis, syuyu'iyah, komunis dan yang lainnya? Lebih kufur dibandingkan Abu Jahal dan Abu Lahab. Difahami? Ya. Ini kaum musyrikin di zaman dahulu masih meyakini adanya pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala shawab. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan ini esok hari. Ya, naktafi bihadzal qadar. Subhanallah.